Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu kalian lewat podcast Sola Scriptura pada kali ini. Kalian penasaran gak sih konten perdana kita itu tentang apa? Oke, perkenalkan saya Lisna. Di sini saya bersama Mem Melinda yang akan menjadi narasumber topik kita kali ini. Hai Lisna. Hai Mem. Kabar? Baik Mem. Perkenalan dulu dong Mem nih. Biar enak ngomongnya. Apa yang saya mau perkenalkan nih Lisna? Nama Mem dong. Oke. Halo semua, nama saya Molinda Siahaan. Next, ada lagi? Umur Mem berapa Mem? Wih, umurnya sudah tua. Untuk tahun ini saya akan berusia 52 tahun. Wow. Udah berapa lama sih Mem ngajar di sekolah ini? Oh, saya mengajar di Sekolah Perguruan Advent Salemba sudah ada 20 tahun ya. Lebih sedikit. Saya masuk di sini mengajar dari tahun 2003 Februari. Sekarang sudah tahun 2023 ya. Persis 20 tahun lebih sedikit. Lumayan lama juga ya. Belum lahir kamu ya? Belum. Iya. Apa sih Mem kesannya ngajar di sini yang udah begitu lama ya menurut saya juga? Iya ya. Kesannya itu ya saya senang bersama-sama dengan orang-orang muda, anak-anak yang selalu berganti tiap tahun. Ada yang datang, ada yang pergi. Iya. Jadi banyak kenalannya. Kalau di Facebook kenalannya banyak. Siapa itu? Students. Iya kan, student ya, yang sudah alumni kah atau yang masih begitu ya. Jadi senangnya, kesannya ya begitu, setiap hari kita bertemu dengan anak-anak muda yang energik, ceria. Ya, banyak tawanya, banyak juga yang lain-lainnya. Nih Mem, apa sih Mem falsafah pendidikan Advent Salemba itu? Kan yang saya tahu Mem ini guru agama di sekolah ini dari tingkat SMP, SMA. Apa sih Mem itu falsafah pendidikan Advent? Falsafah pendidikan Advent. Kalau berbicara tentang falsafah, ini sebenarnya kan ide atau gagasan tentang pendidikan itu ya. Nah, apa yang menjadi idenya adalah bahwa pendidikan Advent itu didasarkan kepada Alkitab dan berpusat kepada Yesus Kristus. Begitu ya. Jadi didasarkan pada Alkitab. Jadi Alkitab adalah dasarnya, lalu kemudian dia berpusat kepada Yesus Kristus. Nah gitu. Nah, salah satu contoh dari falsafah pendidikan Advent itu sendiri karena diambil dari Alkitab ya. Apa itu? Contohnya adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi apa yang isinya adalah ya pertama-tama takut akan Tuhan. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, contoh yang lainnya adalah Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apa yang didapat dari dalam Yesus itu mencapai 4 sisi diri yang bertumbuh. Nah, dalam pendidikan Advent ditekankan pada 4 pertumbuhan ini, 4 sisi diri ini yang harus bertumbuh atau dicapai. Satu adalah fisik harus sehat, begitu ya. Jadi makanya ada pelajaran olahraga contoh kan, itu adalah apa? Untuk mencapai fisik yang sehat. Atau mungkin ada informasi-informasi atau gerakan-gerakan yang dibuat untuk bagaimana kita memilih makanan yang sehat. Begitu ya. Dan dasarnya yang pertama adalah firman Tuhan, begitu ya. Lalu yang kedua setelah fisik tadi adalah mental. Jadi ini adalah pertumbuhan pikiran, pertumbuhan kemampuan berpikir, gitu ya. Hikmat. Nah, kalau bahasa Alkitab ada hikmat, gitu ya. Nah, itu juga diharapkan
tumbuh, begitu ya, bertumbuh dan dididik ya, menjadi fokus dari pendidikan itu. Lalu yang ketiga adalah rohani. Jadi kita diharapkan bertumbuh seimbang, gitu ya. Dapat pendidikan itu seimbang. Fisiknya sehat, lalu kemudian mentalnya baik, begitu ya. Rohaninya juga bagus dan hubungannya dengan sesamanya manusia juga bagus. Itu adalah satu ide pendidikan dari Alkitab, begitu ya. Nah, ada juga yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6 contohnya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Apa yang sedang ditekankan di sini dalam pendidikan? Pendidikan itu ada sejak dari muda. Begitu ya, pendidikan itu dilakukan sejak dari muda. Tidak ada yang datang dengan tiba-tiba, contohnya, tiba-tiba dia jadi baik, tiba-tiba dia jadi mahir loh, tiba-tiba dia jadi oke banget, contohnya dalam hal ini ada. Pasti itu dilakukan apa? Latihan dari muda. Ya, jadi latihan dari muda. Nah, ini adalah falsafah pendidikan itu sendiri sebenarnya ya. Jadi itu adalah falsafah dari pendidikan itu sendiri. Begitu Lisna. Dan itu harus berpusat kepada Yesus Kristus. Berarti kalau gitu pasti ada visi dan misi pendidikan Advent juga dong, Mem. Apa sih, Mem? Ya, kalau visi dan misi pendidikan Advent itu pasti ada, ya kan? Visi misinya itu adalah mengembalikan citra manusia kepada pencipta mereka. Nah, kembalilah tadi, satu adalah berkarakter seperti Yesus Kristus. Nah, kenapa disebut berkarakter seperti Yesus Kristus? Ya memang karena Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan seperti apa seharusnya kita hidup. Seperti apa seharusnya kita hidup? Maka Yesus datang ke sini, tunjukkan kepada kita, begitu ya. Nah, pola kita adalah Yesus Kristus dalam tingkah laku. Nah, yang kedua adalah berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi kita bicara bahwa pendidikan itu mencakup 4 hal, begitu ya. 4 hal itu. Nah, kita tidak melulu hanya pada kerohanian, begitu ya. Tetapi juga memperhatikan apa? Pengetahuan. Kenapa? Ya memang kan selama kita di bumi ini kita harus bekerja, kita harus berkarya supaya bisa tetap eksis di dunia ini. Kan begitu ya. Jadi dan berprestasi. Kalau disebut berprestasi berarti capaiannya itu tidak di belakang, tapi capaiannya harus di mana? Di depan. Jadi Allah mengatakan bahwa kamu tidak akan menjadi ekor, tapi kamu akan menjadi apa? Kepala. Begitu ya, berarti di depan. Makanya disebut berprestasi ya. Lalu yang berikutnya adalah mewujudkan kemampuan bersosial yang tinggi. Nah, kembali kepada pendidikan kita, bukan tersembunyi dia atau bukan menjadi eksklusif tersendiri, tapi dia apa? Bisa masuk di dalam masyarakat. Ya, kembali seperti Yesus Kristus, dia berbaur dengan apa? Berbaur dengan masyarakat dengan baik. Saya pikir itu untuk visi dan misi pendidikan Advent itu. Tujuan pendidikan Advent ini apa sih, Mem? Pasti punya tujuan lah ya, setiap sekolah. Ya, kalau untuk tujuan pendidikan Advent, kembali tadi kepada falsafah, visi dan misi itu adalah mengembalikan citra Allah yang hilang di dalam diri manusia. Jadi citra Allah itu sebenarnya sudah hilang dari manusia pada waktu dosa masuk. Jadi hubungan kita dengan Allah pun rusak, bahkan terpisah. Buktinya, contohnya pada waktu Adam di Taman Eden setelah dia berdosa, Allah datang mencari, justru dia bersembunyi. Begitu ya. Artinya hubungan itu sudah rusak, nggak tersambung dengan baik, gitu ya. Nah, lalu apalagi kita lihat pada waktu itu karakter mereka langsung rusak loh. Apa itu karakternya yang rusak itu? Jadi karakternya itu rusak pada waktu Allah bertanya kepada
Adam, di manakah kamu? Lalu dikatakan, dia menjawab, ketika aku mendengarkan langkah kakimu di Taman Eden, aku menjadi apa? Menjadi takut. Lalu aku bersembunyi, gitu ya. Lalu kemudian pada waktu Tuhan bertanya, apakah kamu makan buah pohon itu? Langsung dia mempersalahkan siapa? Mempersalahkan Hawa. Nah, ini adalah karakter yang rusak. Citra Allah di dalam diri manusia itu rusak. Nah, itu yang harus dikembalikan. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan Advent. Nah, jadi tujuan dari pendidikan Advent itu adalah kembalikan kemuliaan yang dimiliki manusia itu seperti sedia kala dulu. Jadi dikembalikan citra Allah di dalam diri manusia, dikembalikan. Itu yang dibangun ya, dibangun setiap hari sejak dari muda tadi. Jadi sudah dibangun. Oh, berarti pendidikan Advent itu emang berkualitas banget lah ya, Mem ya. Pasti. Kalau dari sisi kualitas saya pikir pasti, begitu ya. Itu pasti, karena tujuannya itu sangat luar biasa dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kembali kepada pencipta, kan itu hal yang luar biasa, ya kan? Perbedaan sekolah pendidikan Advent ini sama sekolah lain apa sih, Mem? Berbicara tentang perbedaan, saya mungkin lebih suka berbicara bukan perbedaan, tetapi apa sih kelebihan yang kita punya, gitu ya, atau mungkin hal yang berbeda itu tadi ya, dari berbeda kelebihan lah ya. Ya, kelebihan lah. Keunggulan, begitu ya. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya terukur oleh firman Tuhan. Mungkin kalian perhatikan ada beberapa kegiatan di sekolah kita yang mungkin di sekolah lain itu dilakukan, tapi jarang. Tapi di sekolah kita tidak dilakukan. Oleh karena apa? Dinilai, wah itu tidak sesuai, gitu kan? Tidak sesuai gitu. Karena tadi jangan lupa kita kembalikan kepada citra Allah yang hilang itu tadi. Lalu yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu mencapai 4 sisi diri manusia itu tadi. Jadi keseimbangannya ya, fisik, mental, sosial dan rohani. Ya. Jadi tidak melulu di satu sisi, contohnya fisik saja enggak, atau melulu di dalam ilmu pengetahuan saja enggak gitu, tapi keempat-empatnya. Kelihatan kalian sekolah di sini lebih rileks kan? Iya. Benar nggak sih? Ada kelihatan lebih rileks, kenapa? Karena mencapai keempatnya. Iya. Jadi tidak terlihat seperti orang yang tertekan. Ya, jadi karena itu mencapai keempatnya ya. Lalu yang berikut, kita punya peraturan-peraturan sekolah contoh ya, itu yang berdasar kepada firman Tuhan ya. Dan yang berikut adalah apalagi kelebihan kita, kalian sedang atau anak-anak didik kita persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berani dan berkarakter baik. Bukankah itu hal yang luar biasa? Nah, ini akan menjadi berkat bagi gereja yang membangun sekolah itu sendiri, berkat bagi masyarakat, dan tentu akan menguntungkan negara kita. Iya, wah luar biasa banget nih Mem. Apa yang Mem omongin di sini nih bermanfaat banget nih bagi yang belum tahu tentang pendidikan Advent itu apa, kan? Wah, terima kasih banget Mem untuk kali ini. Terima kasih kembali Lisna untuk kesempatannya. Iya, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Lisna, terima kasih. Terima kasih Mem.